tanzimul amal tuwaffiqu isfal waqt gitu. Jadi merapikan amal itu tuwaffiqu isfal waqt itu akan menyekat melipat sebagian dari waktu. Orang yang kalau amalnya itu istilahnya dalam kajian itu tertib. Sebenarnya tertib dan tertib kan kajian itu ada pahalanya dan ada berkahnya. Tapi kalau tertib itu akan melipat sebagian dari waktu. Yang harusnya selesai 1 tahun bisa selesai setengah tahun atau 4 bulan, itu namanya tanzimul amal. Dan mudah-mudahan Bapak bagian dakwah tidak bosan-bosan untuk memberikan masukan dan memberikan sambutan sebelum saya ngaji. Itu satu keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Fakulna, maka kami berkata-kata dengan para sahabat melihat Rasulullah memberi nasihat kepada bukti tadi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha seolah-olah mau'idatu muwaddi'in, nasihat perpisahan. Fausina, maka tolong dikasih wasiat. Tadi terlalu panjang, dikasih yang pendek. Kesimpulan dari mau'idah ini tadi apa ya Rasulullah? Qala jawab Nabi, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepadamu yang pertama yang paling penting itu adalah bitaqwallahi azza wa jalla, dengan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Rukun khutbah yang nomor 3, baik itu pokoknya khutbah formal, khutbah penting, terutama khutbah Jumat. Itu rukun khutbah yang kedua itu wasiat takwa. Kalau tidak ada wasiat takwanya, khutbahnya tidak sah. Khotibnya retorikanya kurang, tapi tidak ada wasiat takwanya, tidak ada perintah takwa. Ada yang menafsiri bahwa wasiat takwa itu semua yang disampaikan oleh khotib yang berhubungan dengan perintah kepada kebaikan dan menjauhi larangan itu menjadi wasiat takwa. Tapi ya, kalau kita melihat di dalam Fathul Mu'in itu belum memenuhi standar. Kalau memenuhi standar harus mengandung kata takwa memang. Ittaqullah. Penting sekali. Kenapa? Ya di dalam Al-Quran sudah ada lagi. Fatazawwadu, wahai sekalian kaum mukminin, hendaklah kalian memiliki bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal terbaik di dunia ini kecuali takwa. Bekal untuk miskin, untuk fakir itu ya takwa. Kalau tidak punya takwa, dia akan susah menerima kefakirannya. Kodoknya Allah susah. Bekal untuk menjadi orang kaya, biar kalau dia kaya itu tidak istilahnya OKB kan, orang kaya baru yang banyak tingkah, itu juga takwa. Orang itu kalau ada takwa dalam dirinya elegan, keren gitu. Kalau fakir dia qanaah, dia memiliki izzah, dia memiliki ifah, dia memiliki kemuliaan, qanaahnya berarti dia menerima, izzahnya dia memiliki kemuliaan diri, ifahnya dia juga tidak rakus. Ifah itu kan at-tahrim sumanil haram, dia menjaga dirinya dari keharaman afifah. Jadi dia memiliki ifah. Dan terus kemudian kalau dia kaya, kalau seumpama dia kaya dengan ketakwaannya, yang pertama dia menjadi samahah, menjadi dermawan. Orang yang kaya tidak dermawan pasti takwanya kurang. Yang kedua juga memiliki izzah. Orang kaya itu tidak akan pernah dihormati kalau dia bakhil, sudah dia tidak dihormati. Jadi ustaz bakhil sudah tidak dihormati. Terus maunya hanya dilayani saja, tidak pernah melayani. Jadi pejabat dimohon maaf, bakhil sudah tidak ada harganya. Belum coblosan saja sudah tanya isinya berapa. Caranya, ya, jadi seperti itu izzah. Kalau ada izzahnya, ada kemuliaannya, itu berarti buah dari takwa. Dan yang terakhir dari izzah itu juga punya ifah. Kekayaannya itu benar-benar membawa dia kepada kebahagiaannya. Kadang-kadang yang kaya sudah kelihatan dia kaya, tapi kalau ada orang bagi-bagi apa-apa paling depannya, kita ini makomnya harus membagi, malah ikut-ikutan bagi-bagian. Beriman dengan banyak lagi bagaimana caranya? Katanya mengimani Rasulullah ya mulia khairun min yadi
Mental seperti ini kalau ditanya, Ustaz saya kapan akan kaya? Itu orang-orang yang gitu yang kapan kaya. Ya. Caranya kaya bagaimana? Caranya itu tadi. Satu, membangun ketakwaan. Makanya Rasulullah berwasiat, tidak ada wasiat yang paling penting untuk aku berikan kepadamu kecuali hanya ketakwaan yang pertama. Ittaqullah, setiap Jumat diulang. Ittaqullah, khutbah pertama, khutbah kedua. Sudah begitu tinggal tidur. Tapi yang bagaimanapun itu mantap mestinya disayang juga oleh Allah. Asal pergi Jumatan juga Jumatnya tetap sah. Dijamin imannya orang yang istiqoroh menjaga Jumatnya lebih 40 hari itu kan imannya dijamin semakin kebal. Kalau orang itu bisa menjaga Jumatnya 40 kali tanpa ada jedanya, imannya itu semakin tebal. Segeblek-gebleknya orang itu imannya akan semakin tebal. Pasti ada indiraj, ada kenaikan keimanan. Tapi karena tadi mau mendengar nasihat, biasanya itu Hajar baru saja ketetesan air bisa berubah. Apalagi kalau makanya jangan takut. Ustaz saya itu ikut khuruj sudah 20 tahun, tapi ilmunya tidak nyangkut-nyangkut, tidak apa-apa, teruskan saja. Ustaz saya ikut taklim sudah 2 tahun, ilmunya tidak masuk-masuk, tidak apa-apa. Lebih baik tidak masuk dan ikut taklim, ikut belajar, ikut beribadah daripada tidak sama sekali. Yang satu ngomong, itu gerakan itu tidak tepat. Yang satu bilang, wah kalau taklim terus tidak pernah dilakukan, apa manfaatnya? Kamu akan ingat. Kalau di dalam Al-Quran itu kan kembali lagi kita itu kalau baca Al-Quran kadang-kadang ketemu ayat itu kadang kayak ini di dalam hati kita. Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Di akhirat itu nanti orang kafir termasuk orang munafik, orang muslim yang munafik yang suka mempura-pura dengan sama. Dan itu mereka di neraka terus ngomong, kamu rajin beribadah, aku belum beriman, aku tidak beriman. Kita sama-sama di neraka. Mana benar? Yang satu juga begitu. Saya yang kurang-kurang dengan jemaah, kamu yang ikut jemaah. Tapi ternyata kita sama-sama ada di neraka. Mana benar? Jawabannya. Kemudian Allah menyampaikan wahyu ayat ini tadi. Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Sebagian di antara kadang-kadang mereka, mayoritas di antara mereka yang memiliki keimanan itu kemudian dientas, memiliki kesolihan dientaskan, yang memiliki ketakwaan dientaskan dari neraka. Biar saya sudah hitam lega, sudah jadi arang, saya mandi dari telaga Haud al-Kautsar, saya naik ke surga. Kemudian bilang, gaya zong. Jadi orang kafir dengan orang munafik fitdaril asfali minan, mereka tetap di situ. Nah, yang pernah ke neraka, mohon maaf nanti makalnya kayak apa, tapi takwanya ada, imannya ada, dia singgah di neraka, biar singgahnya lama, biar sudah menjadi debu, ketika disiram dengan telaga Haud al-Kautsar, dia naik ke surga, dia sudah melupakan semua siksaan yang ada di neraka. Ayatnya, Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Jaga la ilaha illallah saja. Tidak hafal dalil, tidak apa-apa. Yang penting la ilaha illallahnya tidak berbicara. Yang kedua, jangan sampai bikin doa. Apa itu yang begitu? Singgah, ada yang mau singgah. Itu seandainya singgah saja, itu kita akan melupakan semua kondisi seperti itu. Makanya mereka akan benar-benar dikejar. Rubbama yawaddu alladziina kafaru itu memang dikejar. Mereka dikejar baik. Ternyata betul maka mithqala dzarratin minal iman dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah fi hayatihi dakhala jannah. Sekarang siapa memiliki dia menjaga imannya yang meskipun kecil sebiji zarrah, dia juga tetap masuk surga. Saat masuk surga, sama kayak kita berbisnis itu loh, sama ketika kita bekerja itu juga kan kita ini aneh. Bekerjanya 1 bulan, gajinya 1 hari. Kapan gaji 1 hari? Derita 1 bulan itu lupa. Derita 1 bulan lupa gara-gara terima gaji 1 hari, padahal sorenya juga habis lagi. Dan itu diulang-ulang. Nikmatnya terima gaji saja begitu.
apalagi kita nanti nikmat mendapatkan surga. Jangankan digosok-gosok 50 tahun di neraka ada yang mau. Nah, begitu. Nah, takwa. Kita lanjutkan. Wasam'i wa ta'ati. Yang kedua, biasakan wasam'i wa ta'ati, mau mendengarkan wa ta'ati dan mentaati. Seseorang itu yang paling baik itu adalah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Di Quran. Orang yang mau mendengarkan dulu, kemudian memikirkan, memfilter, terus kemudian mengangan-angan, terus kemudian memunculkan, mengambil kesimpulan, kemudian mengikuti yang baik-baik. Itu akal itu begitu. Ya, kita coba di sini pelan-pelan ya. Jadi kalau ini tadi usia manusia, kemudian kebaikan manusia. Manusia yang paling baik ini kata Rasulullah setelah takwa, tadi yang pertama itu mau mendengar. Ujian yang paling berat untuk tidak mau mendengar itu adalah orang yang setengah. Tidak pintar betul-betul tapi hanya setengah pintar, ini susah dinasihati. Ya. Punya pengalaman tapi hanya setengah, itu juga susah, sangat susah sekali dinasihati. Tapi kalau dia sekalian masih di bawah atau di atas sekalian, diajak ngobrol itu yang di tengah-tengah yang tidak enak. Mau mendengar, setelah mendengar, terus kemudian nomor 2 memikirkan. Ayat-ayat di dalam Al-Quran itu paling banyak memerintahkan kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, afala tatadabbarun dan sebagainya. Yang nomor 3 baru menyimpulkan. Jangan menyimpulkan dulu, dengar aja belum, kemudian menyimpulkan. Bagaimana caranya? Menyimpulkan baru yang nomor 4 itu memunculkan dalam tindakan. Di sini belum berhenti, di sini saja yang nomor 5 masih ada namanya evaluasi. Kalau sudah dievaluasi, oh ada yang kurang, dipikirkan lagi, disimpulkan lagi, kemudian dilakukan lagi, dievaluasi terus. Masya Allah. Ya, jadi wasam'i wa ta'ati, perintah untuk mendengarkan dan mentaati. Kita itu dikasih pernah, itu kebiasaan kita. Mohon maaf, kalau kita beli handphone seumpama, itu kan ada buku panduannya. Di antara jamaah ini siapa yang biasa kalau beli handphone baru dan panduannya dibaca? Manual booknya. Itu perkara iman sebenarnya. Jadi kadang kita kalau punya masalah larinya ke ustaz, larinya ke psikolog, larinya ke pakar. Padahal Allah itu sudah kasih Quran, boleh dikatakan dulu. Allah, biarlah saya mengagungan dulu, musim-musim dulu, biar saya di rumah selama 3 hari saya katakan Quran. Setelah ini saya mau datang ke tempat Ustaz. Itu saja. Dan kita ini kalau punya masalah langsung larinya di manual booknya dan dilihat. Beli mobil, sudah berapa kali ganti beli mobil? Pernah dibaca? Kalau rusak akhirnya dibeli. Ya, tidak apa-apa, memang manusia. Dan Quran itu sudah bunyi berkali-kali. Dulu menjauh dan sudah menjadi sifat manusia bawaan. Dan tidak apa-apa, artinya itu kan sifat yang diberikan oleh Allah yang seperti itu, menguji kepada kita untuk membuat sebuah challenge. Menguji kepada kita biar kita ini rajin membaca. Iqra, kalau ayat yang pertama itu sholat, pasti bacanya itu ya sholli. Seandainya ayat sesuatu yang di dunia ini, kalau kita baca itu ada namanya kitab tafsir Arbawi, tafsir yang ayat menjelaskan tentang ayat-ayat yang mengandung pendidikan. Ayat pertama itu Iqra, Nabi Muhammad belum disuruh sholat. Biasakan membaca, budayakan membaca. Kamar mandi
jelas-jelas ada gambarnya men, women. Lah kok masuk ke sini? Astagfirullah. Nah, ini kan begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang kalau saya jalan ke pantai, tempat pengajian yang untuk ganti baju, kita ini masuk tempat gantinya yang laki-laki, ada perempuan di sini. Astagfirullah, budaya dan bahasa. Padahal tulisannya itu besarnya luar biasa. Masya Allah. Nah ini jadi manusia itu yang pertama ini alladzina yastami'una al-qaul. Perhatikan, mau mendengarkan, mau melihat. Ya kalau tidak cocok tidak ditinggalkan, kalau cocok ya nanti dipakai kan gitu. Jangan sampai di belakang baru. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Dan dalam masalah pemerintahan, tetaplah engkau juga tetap mau mendengarkan dan mentaati. Wa in ta'ammaru 'alaikum, meskipun yang memerintah kalian itu adalah 'abdun, seorang hamba. Ini kita turunkan lagi. Ujian dan kelebihan dari ujian manusia ini dalam hal ketentraman, keamanan, ketertiban, kemajuan dan lain-lain. Itu ujiannya yang pertama. Yang pertama adalah tidak taat pemimpin. Ujian pertama. Rasulullah memerintahkan, kamu siapapun nanti yang menjadi penggantiku, siapapun kamu nanti yang memimpin kamu sekalipun dia seorang hamba, engkau harus taat. Nomor satu, taat dulu.